Nah, Nabi mengatakan dalam hadis Tirmidzi, khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha, bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 perkara: hidupnya, matinya, musibahnya, rizkinya. Hidup sedang kita jalani, mati belum sungguh-sungguh terjadi, musibah datang seolah tiada henti, silih berganti, rizki ada setiap hari bahkan sampai saat ini. Ada yang hafal nggak tadi kalimatnya? Tolong ulangi. Yang terakhir aja dah. Apa tuh? Serius, hidup sedang kita jalani, mati sungguh-sungguh belum terjadi, musibah datang silih berganti seolah tiada henti, rizki datang setiap hari bahkan sampai saat ini. Ulangi. Masya Allah. Itulah ngomongin kekayaan, pasti Allah sudah tentukan. Nah, tambahannya seorang sahabat Umar bin Khattab mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yurzaqut tayr tagdu fi ma'san wa taruhu bitonan." Jika kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhanmu, seperti burung yang pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong, sore hari pulang ke sarangnya sudah dalam keadaan kenyang terisi. Nah, jadi ngomongin kekayaan jangan risau. Kekayaan bukan untuk dirisaukan, tapi diusahakan kemudian digunakan di jalan yang benar. Itu. Bagaimana dengan kemiskinan? Takut nggak dengan kemiskinan? Takut, sebab gara-gara miskin bisa tanggal akidahnya. Nah, ini yang akan kita kaji di kesempatan pagi hari yang berkah. Tayyib, jika kita disuruh memilih 2 pilihan, kaya atau miskin, tentu kita akan memilih menjadi orang kaya daripada menjadi orang miskin. Sebab dengan kekayaan harta yang berlimpah, kita bisa memperoleh segala yang kita butuhkan dan menikmati fasilitas yang barangkali orang lain tak mampu untuk menikmatinya. Silakan sebut apa bentuk kekayaan harta itu: rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah, pendek kata semua serba indah dan wah. Alhamdulillah. Ada yang berkata lagi, orang itu kalau punya kekayaan, punya harta yang berlimpah, disebutkan dengan kalimat rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, uangnya berlipat, istrinya sehat. Saya ulangi ya. Rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, uangnya berlipat, istrinya sehat. Begitu. Jangan salah sebut. Pertanyaannya, emang masih kuat? Masya Allah, istrinya banyak memberi manfaat, tidak melalaikan sholat, geraknya cepat, masakannya lezat. Insya Allah selamat dunia. Ulangi. Baik. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahatauan dan hikmah yang bisa dipetik oleh hamba-hambanya, oh ternyata kaya dan miskin mutlak harus ada. Bahasa agamanya sunatullah, bahasa kita hukum alam.
Coba bayangkan kalau di dunia ini isinya orang kaya semua. Nah, repot kan ngebagi zakatnya, betul nggak? Susah cari office boy. Ya nggak? Atau yang terjadi sebaliknya, di dunia isinya orang miskin semua. Apa yang terjadi? Bencana, prahara, pendek kata kehancuran. Maka ada kaya dan miskin, supaya roda kehidupan berputar dengan baik, ada sinergitas di dalamnya. Begitu. Kita lanjut. Lantas manakah yang utama, orang kaya ataukah orang miskin? Jawabannya harus dirinci. Memang orang kaya punya kemudahan untuk banyak bersedekah. Sementara orang miskin pun disebutkan dalam hadis akan masuk surga 500 tahun lebih dahulu dari orang kaya. Sampai di sini masih pilih mana Bapak Ibu? Orang kaya, orang miskin. Nah, jawabannya di sini dia. Kaya atau miskin, yang utama adalah yang dapat gelar inna akramakum indallahi atqakum. Itu jawabannya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat di nomor 13. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, walam yakul afqarakum wala agnakum. Allah tidak mengatakan bahwa yang paling mulia adalah yang paling miskin atau yang paling kaya. Allah tidak mengatakan demikian, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Ya, jadi jangan anggap rendah orang miskin, ada keutamaannya juga. Tapi alangkah bahagianya kalau jadi orang kaya yang bertakwa.